Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba aplikasi untuk simulasi percobaan kimia, yaitu dengan aplikasi Iridium Chemistry Lab. Jadi nanti kita di sini akan mencoba memverifikasi kadar asam asetat pada cuka komersial dengan metode titrasi alkalimetri. Jadi nanti kita eh, ceritanya itu kita akan ngetes berapa banyak kandungan asam pada cuka. Karena mungkin saja apa yang tertera di tulisan di kemasan botol cuka itu masih belum diketahui kadarnya berapa. Jadi coba kita tes dengan aplikasi Iridium Chemistry Lab. Kita simulasikan saja. Baik, yang pertama di sini kita memerlukan beberapa alat dan bahan, yakni yang pertama itu kita butuh buret 50 ml. Jadi kita kalau mau memasukkan alatnya itu bisa di sini. Nah, di sini ada buret 50 ml. Nah, selanjutnya di sini kita perlu Erlenmeyer 250 ml. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, kita klik. Terus kita butuh pipet 10 ml. Pipet letaknya di sini. Kita pilih yang 10 ml. Nah, selanjutnya untuk bahan kita juga perlu larutan NaOH atau natrium hidroksida 1 molar. Karena NaOH ini adalah basa, maka kita cari di sini ya, strong basis. Nah, ini kita seret di sini. Nah, selanjutnya sampel cuka. Cuka itu termasuk eh, asam lemah. Kita pilih yang ini saja mungkin. Nah, ini kita rename. Ceritanya ini adalah cuka. Selanjutnya kita butuh indikator PP. Nah, untuk indikator di sini bisa kita lihat. Ini adalah renol kalein. Ini indikator yang akan kita pakai nanti. Oke. Untuk langkah kerjanya, yang pertama kita sudah ada buretnya. Kita sudah masukkan buret. Lalu kita isi dengan larutan NaOH 1 molar hingga skala menunjukkan tepat 0 mm. Atau kita tuangkan saja di sini, nggak apa-apa. NaOH kita tuangkan di sini, kita seret. Nah, di bawah sini kita ketikkan, karena ini 50 ml, kita tuliskan 50 ml saja, nggak apa-apa. Terus kita klik pour atau tuang. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke langkah B. Kita ambil Erlenmeyer. Ini kita ambil Erlenmeyernya. Selanjutnya kita masukkan 10 ml sampel cuka menggunakan fitur presis transfer. Kita taruh sini, kita tuangkan 10 ml, kita pour lagi. Nah, kita kembalikan. Selanjutnya kita tambahkan 0,1 ml indikator PP ke dalam Erlenmeyer sini ya. Nah, kita tambahkan 0,1 sedikit saja
pastikan larutan tetap bening. Kita tuang. Nah, oke, sudah. Kita kembalikan. Terus kita lakukan titrasi sekarang. Kita letakkan ini di sini ya. Nah, lalu kita teteskan sedikit demi sedikit sampai warnanya itu menjadi merah muda pucat. Kita lihat ini butuh berapa mili. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sudah berubah warna di sini. Ternyata kita butuh 11 mili. Bisa kita tulis di sini. Volume NaOH yang terpakai adalah 11 ml. Untuk pH-nya di akhir di sini kita lihat 12,63. 12,63. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama, lagi kita cari Erlenmeyer. Kita ulangi lagi langkahnya, kita kasih cuka 10 ml. Oke, kita kasih indikatornya 0,1 ml. Lalu kita lakukan titrasi lagi untuk mengambil data percobaan yang kedua. Kita letakkan di sini. Kita hitung tadi 11 ml. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketika 10 ini tadi melonjak drastis, bisa di replay ulang. Jadi melonjak drastis, seharusnya ketika sudah melonjak drastis ini kita letakkan pelan-pelan ya, kita tuang pelan-pelan atau teteskan pelan-pelan. Kita ubah jadi, coba misalkan 0,1 mili. 10 berarti kita tambahi dengan 1. Nah, ini lebih, ini sudah merah muda. Terakhir ini tadi kita butuh 10,1 ml ternyata untuk merubahnya. Dan pH akhirnya itu 11,67. Nah, ini hasil kita. Selanjutnya kita coba hitung di sini. Seorang siswa melakukan titrasi 10 ml seperti yang kita lakukan tadi. Larutan asam cuka atau CH3COOH dengan larutan standar NaOH 1 molar. Ternyata warna merah muda pucat yang stabil tercapai saat volume NaOH yang dikeluarkan dari buret tepat. Nah, ini tadi kita belum mencari rata-ratanya ya. Ini 11 ditambah 10,1, ini berarti 21,1. Kita pakai perhitungan di sini saja. Volume rata-rata. Volume rata-rata NaOH itu adalah yang pertama tadi 11 mili ditambah 10,1 mili dibagi 2 itu ada, ini 11 tambah 10 ini 21,1 ml bagi 2, ini hasilnya 10,55 ml. Oke, kita kembali lagi ke sini. Rata-rata volume yang dipakai ternyata 10,55 ml. Kita
tuliskan di sini. Nah, ternyata warna merah muda pucat yang stabil tercapai saat volume NaOH yang dikeluarkan dari buret tepat 10,55 ml. Selanjutnya kita cari berapakah molaritas atau Ma, molaritas asam dari asam cuka tersebut. Kita pakai rumus ini. Ma kali Va kali Na sama dengan Mb kali Vb dikali Mb. Oke, kita hitung di sini tadi. Kita di sini mencari molaritas ya. Yang dicari itu adalah Ma-nya. Kita tulis lagi rumusnya di sini Ma Ma dikali Va kali Na ini adalah valensi larutan asam ya. Na ini adalah valensi larutan asam sama dengan Mb, molaritas basanya dikali volume basa yang digunakan dikali Mb ya, ini valensi dari basa yang digunakan. Oke, selanjutnya untuk mencari Na, karena tadi kita belum mencarinya, maka kita bisa mencarinya dengan menguraikan dari rumusnya ini ya, CH3 atau asam cuka tadi, COOH itu kita uraikan menjadi CH3 COO min ditambah H plus. Kalau tadi kita pakai NaOH, berarti NaOH kita uraikan menjadi Na plus ditambah OH. Karena di sini OH-nya itu mempunyai konstanta 1 dan H-nya itu juga 1, berarti Na-nya dan Nb sama-sama 1. Maka kalau kita masukkan di sini, molaritas asamnya yang kita cari, terus volume asamnya tadi kita pakai 10 mili. 10, Na-nya 1 dari perhitungan tadi. Molaritas basanya tadi kita pakai berapa? 1 ya, 1 molar. Kali volumenya tadi rata-ratanya adalah 10,55 ml. 10,55 ml dikalikan Nb-nya tadi 1. Nah, maka hasilnya adalah Na sama dengan kita kalikan ini 1 kali 10,55 tetap 10,55 kali 1 berarti hasilnya tetap 10,55 kita bagi dengan ini tadi 10 kali 1 10, hasilnya adalah 1,055. Nah, maka sudah ketemu molaritas asamnya adalah 1,055. Nah, maka jawabannya sini adalah Na itu sama dengan 1,055 molar. Nah, kalau kita ketahui jika massa jenis cuka itu adalah 1 gram per mililiter dan ml asam asetat adalah 60, berapakah persentase massa cuka tersebut? Nah,
Untuk mencarinya, untuk mencari persentase massa cuka di asam ya, untuk mencari persentase asam di cuka itu kita pakai rumus ini. MA kali MR per 10 kali massa jenisnya. Kita tulis lagi rumusnya di sini. Persentasenya itu sama dengan MA kali MR dibagi 10 kali rho atau massa jenisnya. Nah, MA-nya tadi adalah molaritas asamnya itu 1,055. MR-nya di sini tadi kita tahu 60 kali 60. Terus massa jenisnya tadi adalah 1. Maka kita bisa mengetahui 1,055 kali 60 dibagi 10 itu adalah 1,055 kali 60 itu hasilnya adalah 63,3. 10 kali 1 10. 63 dibagi 10 itu hasilnya adalah 6,33. Jadi ternyata di asam asetat atau cuka tadi mengandung asam sebanyak 6,33%. Sisanya mungkin ada campuran air atau semacamnya. Nah, di sini persentase asam pada cuka kemasan, ini persentase asam asetat pada cuka kemasan adalah 6,33%. Nah, sudah ketemu. Kalau di temuan kita ternyata ada 6,33% di cuka yang ini tadi. Nah, oke. Mungkin itu saja dari saya untuk percobaan praktikum hari ini. Terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.